percepat sedikit, saudaraku semua. Yang pertama, salam takdim saya untuk Ketua BKM ya. Kalau di Jawa takmir. Ketua BKM, Ustadz, Kiai, ulama, tokoh agama, tokoh adat, apalagi tokoh kesultanan atau apapun. Oh, terima salam takdim saya. Nanti kalau ada kata-kata yang salah, gestur tubuh yang salah menurut adat sini, tegur saya, maafkan saya. Maklum, mantan preman. Dari lahir langsung jadi preman. Dari lahir, saya nggak tahu dulu waktu lahir diazani apa nggak tahu saya. Ya, begitu lahir langsung jadi pawang ular. Jadi pemain debus, nggak pernah sholat, nggak pernah mandi, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah baca kitab. Alhamdulillah 98 hijrah, detik ini seperti ini. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Saya seperti ini. Sudah keliling dunia, sudah jadi ustadz, Hong Kong, Korea, Taiwan. Bahkan seandainya paspor saya nggak dicabut, sekarang saya di Australia Pak. Saya sudah keliling dunia, tapi sampai detik ini masih ada orang yang menganggap saya dagang obat. Mantan preman, bajingan. Saya sudah jadi ustadz. Enggak, kamu bajingan. Saya ustadz, bajingan. Sampai detik ini ada orang yang tidak terima kalau saya jadi ustadz. Bahkan Anda digoblok-goblokan. Itu yang undang tuh goblok itu. Anda digoblok-goblokan. Itu salah satu orang yang tidak mau terima kebenaran. Oke, nanti kita bahas. Anda semua calon penghuni surga. Ya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Anda semua belum wafat dulu, tidak dijemput dulu sebelum bisa umrah atau haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya sampai jam berapa ini? Bebas. Oh bebas, oh sampai duhur berarti ya. Oh ya minggu ya, Masya Allah. Poin pertama. Oh ya, saya Masya Allah, imam masjidnya tadi Masya Allah ya. Mana? Wah Masya Allah, suaranya melengking. Kalau diimami seperti beliau, siapa yang tidak khusyuk? Pasti khusyuk semua. Rakaat pertama, Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Radang tenggorokan saya Pak. Ini sudah 1 tahun non-stop tanpa berhenti terus. Yang fokus untuk mencari dana bangun 1000 masjid itu baru 4 bulan yang lalu. Oke, kembali ke beliau. Masya Allah, surat pertama Ar-Rahman. Jadi nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Terus surat yang kedua, kalau saya tidak salah beliau baca surat Al-Hasr. Di situ ada firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan ketakutan. Gunungnya akan hancur berkeping-keping karena khusyuk. Jadi kalau gunung hancur itu namanya khusyuk. Jadi kalau bahas bab khusyuk, sholat khusyuk itu luas. Tidak harus yang Allah
Enggak begitu. Allah. Enggak begitu khusyuk. Ya. Khusyuk itu luas. Gunung yang hancur khusyuk. Anda dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatimu senang dan bahagia. Itu Anda sudah masuk bab khusyuk. Khusyuk itu semua makhluk Allah mencari khusyuk menuju khusyuk sesuai makomnya. Gunung hancur karena khusyuk. Mungkin laut yang tumpah ruah sebagai tsunami itu juga karena khusyuk, takutnya kepada Allah sebagai alat eksekusi untuk menghukum hambanya. Atau bisa juga wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Itu mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat, yang seperti ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ternyata sabar pun masuk dari khusyuk. Anda dihantam musibah sabar, itu khusyuk Anda. Dibohongi menteri sabar, khusyuk. Disakiti menteri sabar, khusyuk. Istri selingkuh, gak apa-apa sayang. Mungkin jangan-jangan aku yang salah sebagai presiden rumah tangga. Izinkan duhai istriku, beri aku kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki kesalahanku. Akan aku lupakan masa lalumu, aku lupakan perselingkuhanmu. Ayo kita bina lagi rumah tangga yang baik. Aku ingin pisah denganmu sampai ajal memisahkan kita. Wah, coba. Itu khusyuk, Pak. Semakin menikmati derita, maka semakin besar khusyukmu. Kurang lebih begitu. Itu poin yang pertama ya. Mudah-mudahan imam dibarokahkan umurnya, dibarokahkan rezekinya. Dan yang tadi sholat berjamaah tadi insya Allah mudah-mudahan dicatat di lauhul mahfuz. Detik ini semua takdir-takdir burukmu dirubah jadi takdir baik. Qadha namanya. Semua qadha-qadhamu yang tertulis di lauhul mahfuz, qadha-qadha yang buruk dirubah menjadi qadar yang baik. Gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, itu poin pertama tadi. Poin kedua, Anda yang datang dari rumah tadi ke sini, siapa tahu membawa ribuan masalah, ribuan tekanan batin, ekonomi, keluarga, rumah tangga, hutang. Ya kalau wajahnya kayaknya hutang-hutang semua ini ya. Banyak utangmu Musa. Ya Allah, mudah-mudahan barokahnya sholat ini keluar dari sini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anda akan dilunaskan hutangnya semua sama Allah. Bahkan bukan hanya dilunasi hutangnya, dirubah takdirnya menjadi orang yang tidak punya hutang dan banyak sedekah. Amin. Dan alhamdulillah, ini motivasi ya, jangan salah paham. Alhamdulillah, saya keliling Nusantara ini sudah hampir 4 bulan ini. Alhamdulillah, saya biayai sendiri. Tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Allahu Akbar. Ya. Dalam rangka cari uang untuk bangun masjid di tempat-tempat bencana alam. Alhamdulillah, Palu saya sudah bangun 10 masjid. Belum selesai di Palu, Banten kena musibah, kita kirim orang ke sana. 1 masjid kita renovasi, 1 masjid kita bangun total, kita bedah rumah fakir miskin juga. Totalnya ada 1 masjid renovasi, 1 masjid bangun total, 1 musola, 1 rumah fakir miskin di ujung kulon kita betulkan. Belum selesai, Jeneponto dihantam banjir bandang, kita kirim orang ke sana. Alhamdulillah, berapa? 5 masjid di Jeneponto kita bangun. Belum selesai Manado, kita kirim orang ke sana. Alhamdulillah 9 masjid kita bangun di Manado. Ini harusnya tugas negara, bukan tugas saya. Ini bukan sombong, ini motivasi. Kalau Anda dengar ceramah saya adem, bisa terima baik, berarti insya Allah lah ya. Tapi kalau Anda nggak bisa, Anda dengar ceramah saya panas, sakit hati, atau jangan-jangan matamu kebanyakan nonton Metro TV. Karena kebaikan saya nggak akan ada di Metro TV. Ya, saya keliling Nusantara nggak dibayar, nggak masuk Metro TV.
Saya peletakan batu pertama, tidak masuk Metro TV, cari nggak akan ada. Tapi begitu kasus saya naik jadi P21, masuk Metro TV. Itulah hebatnya dunia ini. Itulah zalimnya dunia ini. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tergantung niatmu. Yang tidak boleh itu, tidak sedekah banyak cocot. Yang tidak boleh. Dan nggak sedekah nyinyir. Barakallah ya. Jadi Anda yang tadi datang ke sini membawa masalah hidup, insya Allah dengan barokahnya ini keluar dari masjid ini, Allah kasih jalan keluar dari semua masalah hidup Anda. Terus barangkali Anda tadi datang ke sini bersih pikirannya, bersih hatinya, belum lihat status WA, belum lihat status Facebook, sebagaimana sesuci mentari, sesuci udara yang belum terkontaminasi polusi ini. Kalau Anda tadi datang ke sini hatinya bersih, mudah-mudahan pulang dari sini semakin makrifat hatimu kepada Allah, semakin hakikat imajinasimu kepada Allah, semakin cerdas, semakin khalifah dirimu kepada Allah. Tapi barangkali Anda tadi datang ke sini niatnya jahat. Aku mau niat cari salahnya Gus Nur. Ya, tak rekam. Wah, ini jangan-jangan rekam ini. Mana? Anda memang niat cari salah saya, niat jatuhkan saya, nggak apa-apa. Demi Allah, kamu tidak akan bisa menjatuhkan saya, karena saya nggak cari kedudukan apapun. Yang bisa menjatuhkan saya cuma saya dan Allah. Kamu tidak akan bisa menyakiti saya, karena saya sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Nggak usah ngomong sakit dengan saya, seumur hidup saya sudah disakiti orang terus. Tiap menit difitnah orang saya. Tak doakan Anda semua mudah-mudahan bahagia lahir dan batin. Dan saya nggak lapor polisi. Saya nggak lapor polisi. Pertama, saya yakin walaupun saya lapor nggak akan diproses. Yang kedua, untuk hari ini saya nggak punya waktu mikirin itu. Saya nggak punya waktu membalas jahatmu padaku. Di otak saya bagaimana targetku 1000 masjid untuk Nusantara kena. Itu yang di otak saya. Yang kedua, ada 350 santri di belakang saya yang harus saya biayai. Itu jauh lebih besar daripada mikirin bully-bulianmu seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap saja dikejar, ditarget untuk dipenjara. Alhamdulillah. Ya, padahal saya nggak pernah makan uang jalan tol. Padahal saya nggak makan uang reklamasi. Saya nggak makan uang korupsinya EKTP. Saya nggak pernah makan uang buku merah. Saya nggak pernah menipu rakyat Indonesia. Saya nggak pernah merugikan umat. Tapi tetap ditarget seperti ini. Dagingku beracun walaupun aku bukan ulama. Tapi saya nggak tega. Tetap saya doakan semuanya. Indonesia baldatun thayyibatun warbun ghafur. Kalau dulu saya mubahalahnya, kalau saya salah 7 turunanku diazab. Kalau sekarang enggak, sudah saya rubah. Mana pinjam Al-Qurannya? Pinjam Al-Quran. Kemarin di masjid sudah. Ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Gus, kok dikit-dikit mubahalah? Karena yang saya punya cuma ini. Saya nggak punya senjata, saya nggak punya uang, saya nggak punya backing, saya nggak punya badan intelijen, saya nggak punya teknologi untuk memanipulasi data. Yang saya punya cuma ini. Mudah-mudahan apapun yang saya ceramahkan, kalau ada unsur provokator, ada unsur benci dalam hati saya, ada unsur amarah dalam hati saya, ada unsur adu domba di hati saya, apapun yang dituduhkan orang kepada saya, kalau saya benar memecah belah umat, memecah belah bangsa, saya, anak saya, istri saya, cucu saya, 7 turunan saya diazab, dilaknat sama Allah. Apa? Saya kritis sama rezim. Kalau ternyata saya kritis sama rezim punya tujuan, punya maksud, makan uangnya, apa? Memanfaatkan keadaan, cari tenar, cari panggung. Apalagi saya menikmati uangnya. Atau barangkali saya makan uangnya Prabowo, makan uangnya Sandiaga Uno, jangankan 10.000, besarnya 1.000 rupiah, 7 turunan diazab sama Allah. Tapi kalau Anda ternyata yang salah,
Anda yang dolim, Anda yang ingkar, Anda yang munafik, Anda yang penjilat, nggak apa-apa. Tak doakan 7 turunanmu selamat, barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Anda husnul khotimah. Allahu Akbar. Ini Al-Quran. Anda nggak usah percaya saya mantan bajingan. Tapi Anda percayalah ini. Saya coba buka YouTube saya. Saya punya anak 4, yang 2 hafid Quran. Yang 1 masih umur 2 tahun, 2 tahun setengah. Ngomong belum bisa, tapi sudah pinter ngaji, pinter sholawat. Ida wa ta'atil wati'ah, laitali wa kalakatatah, gitu kalau ngomong. Subhanallah, sejuk di hati rasanya. Nggak mungkin saya korbankan dia hanya gara-gara urusan duniawi seperti ini. Jadi kalau memang Anda tadi sudah niatnya jahat, tetap saya doakan yang terbaik. Saya sudah nggak tega lagi untuk melaknat dirimu. Nggak tega. Karena saya yakin, hakul yakin. Saya ini mumpung ada Pak Polisi. Pak Polisi, ini kedatangan saya yang kelima kalinya di Medan. Kalau saya provokator nggak mungkin diundang lagi ke Medan. Ini yang kelima kalinya saya di Medan dan selalu bludak seperti ini. Dan alhamdulillah kedatangan saya yang di Medan kali ini ngeri-ngeri sedap. Ya, yang kemarin di mana itu? Yang ada ibu-ibu yang protes itu? Di sana ya, jauh. Ada 2.000 orang yang hadir, 1 yang protes. Kalau 2.000 orang yang protes baru saya salah. Cuma 1 orang yang protes. Gus Nur, kenapa kamu selalu jelek-jelekan pemerintah? Kenapa kamu selalu jelek-jelekan Jokowi? Apa prestasinya Prabowo? Digitukan saya. Ini bukan politik Pak Polisi, saya cerita yang kemarin. Nantilah kita bahas bab politik itu. Saya jawab sama ibu itu, Bu, yang jelek-jelekan pemerintah bukan saya, yang jelek-jelekan rezim bukan saya, yang jelek-jelekan Pak Jokowi bukan saya, tapi dirinya sendiri yang merendah-rendahkan martabatnya. Gitu. Berapa gajimu? Berapa gajimu? Berapa gajimu? Siapa yang gaji kamu? Siapa yang gaji kamu? Itu namanya menjatuhkan martabatnya sendiri. Bukan saya yang menjatuhkan, dia sendiri. Itu sama dengan menghina orang lain. Bu, kamu milih siapa? Saya milih 02. Kenapa? Ya mungkin karena keyakinan. Begitu ibunya turun, bu, siapa yang gaji kamu? Loh, yang gaji ya rakyat. Emang siapa? Lewat APBD, APBN. Itu salah enggak menurut Anda? Secara hukum rasa salah, hukum kebudayaan salah, estetika salah, akhlak salah, moral salah. Bukan saya menjelekkan, dia sendiri yang menjatuhkan martabatnya. Kasih waktu sampai duhur, tak bongkar habis bisa saya. Jadi ini ngomong hak, bukan menebarkan kebencian, ini ngomong jujur dan bukan tanpa resiko. Sudah saya terima resikonya. Saya mewakili berjuta-juta rakyat kecil yang tidak berani ngomong, hatinya tidak berani ngomong, tapi saya yang mewakili. Saya mewakili suara rakyat mayoritas. Saya bilang sama ibu, bukan saya Bu yang menjelekkan. Kok selalu menjelekkan Pak Jokowi? Bukan saya Bu, Pak Jokowi sendiri yang merendahkan martabatnya sendiri. Wong tidak bisa ngimami sholat kok ngimami sholat. Secara hukum syara nggak boleh. Ngimami sholat itu harus fasih bacaannya. Apalagi kalau ngimami sholat itu di sini Pak, bukan di sini. Di mana kalau ngimami di sini. Tapi di sini supaya kameranya bisa di situ. Astagfirullahaladzim, bukan saya. Ingat, ini bukan politik. Saya sudah ngomong tadi, saya bukan orangnya Prabowo. Ada Pak Prabowo atau tidak ada Prabowo, nggak masalah. Saya itu dengan polisi sebenarnya baik Pak. Demi Allah,
ketemu di bandara, saya nyetir, tanya admin itu berapa kali nyetir, prit, saya kaget, sabuk nggak saya pakai, kadang saya nyalip marka, prit, begitu saya buka spionnya, Gus Nur, minta selfie, demi Allah, di bandara ketemu orang-orang Kasapura, Gus Nur, sabar ya Gus ya, terus berjuang, loh, kamu kan anak buahnya nggak? Iya Gus, saya anak buahnya tapi semua lihat wajahnya gitu. Ini suara rakyat, hati-hati. Ini api dalam sekam, tidak berkobar, tapi kalau dibiarkan terus luluh lantah nanti kezoliman ini gitu saudaraku. Masya Allah. Nah makanya apapun yang saya omongkan saudaraku, apa ya, suka nggak suka terimalah, saya nggak punya kepentingan kok. Ya memang yang namanya kebenaran kadang-kadang sakit, kadang-kadang ya menyakitkan. Tapi insya Allah nanti akan mencari kebenarannya sendiri. Oke, jadi ibu-ibu itu protes Pak. Ya, kenapa selalu menjelek-jelekkan pemerintah? Demi Allah saya warga negara yang baik. Saya nggak pernah jelek-jelekan pemerintah.